Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, hei Gubernur, hei Bupati, jika gak ngerti agama jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Goreng lebanon. Enggak, kalau ceramah model kayak gini itu mic-nya bau jigong. Kan ngomongnya sambil nyembur gitu. Wow, gitu ya. Kan Islam mengajarkan kedamaian, betul nggak? Santai aja, nggak usah ngegas. Dia mengatakan atau berkata hal-hal buruk seperti itu didorong sentimen pribadi dan golongan. Setuju. Sebelumnya dia selalu kebagian jatah dari dana hibah dan lain sebagainya. Dia ujung-ujungnya dana hibah. Kiai, kalau kiainya itu baik, pengasuh pondok pesantrennya itu baik, yang menjalankan lembaga pendidikannya itu seadanya, semampunya, tidak mengandalkan bantuan dari pihak manapun. Nah, kalau hanya dana hibahnya di stop, kemudian kalian kayak kebakaran jenggot, berarti kan kalian ini mendirikan lembaga, entah itu yayasan, lembaga pendidikan, pesantren, kan tujuannya hanya untuk menampung dana. Udah bubarkan saja kalau. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsaku yang budiman, yang cantik, yang ganteng dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar. By the way, banyak yang info ke gua gitu kan, Bang, pernah denger video tentang kiai atau ustadz yang mentolol-tololkan Bapak Deddy Mulyadi nggak? Karena gitu. Maaf nih gue nyebutin tadi ya. Gue penasaran dan akhirnya setelah gua cek link videonya, oh my god, ini parah banget nih orangnya. Tapi bukan cuma itu ya, kita mau ngebahas juga topik-topik yang lain ya guys ya. Kita langsung aja yuk, kita gas, kita menuju TKPN. Play. Apa nih? Dulu seterus sekarang bersatu. Ini yang kecil badannya. Ini dari mana asalnya? Kerawang. Oh, Kerawang. Kerawang. Badannya kecil banget. Kamu kenapa tadinya? Suka minum apa? Alkohol. Apa aja jenisnya? Yang diminum jenisnya apa aja? Kawa-kawa. Oh, kawa-kawa. Belinya di mana itu di Kerawang? Keren banget, minumannya mahal coy. Ada dia di mana belinya? Di mana kawa-kawa belinya? Di mana biasanya? Ngomong aja jujur, kagak ngapa-ngapa. Di Kerawangnya di mana? Yang jualannya di pinggir jalan. Interogasi. Di pinggir jalan. Di warung-warung kecil begitu. Oh. Oke, kayak kaki lima begitu. Iya. Atau di toko? Oh, di toko. Toko apa namanya kamu? Apa? Lupa ya udah. Lupa udah. Selain minum kawa-kawa apa lagi? Eksimer? Apa tuh? Gue kalau kawa-kawa pernah lihat gitu temennya. Tapi kalau eksimer gue nggak tahu. Asli eksimer tuh kayak gimana sih? Apa eksimer itu? Minuman apa itu ya? Ini bocah sekolah. Kawa-kawa itu minuman tergolong lumayan menengah ke atas loh. Menurut gue deh, kalau di sini ya. Ngomong-ngomong KPI nggak ada suaranya ya, udah anyep ya, udah nggak ada yang undang di TV. Iya. Dia kalau muncul di TV yang ada dikritik. Dan by the way kayaknya TV udah mulai malas ngundang-undang dia kayaknya gitu ya. Sintesis apa sih? Tembakau. Oh, tembakau. Oh, sejenis narkoba. Sehingga badannya sudah jadi begini. Perutnya sering sakit berarti ya. Makan udah bisa sekarang. Sudah. Pikiran udah nggak kacau lagi. Sudah. Bapaknya kerja apa? Ya, apa satpam? Satpam di mana? Oh, satpam. Pulau Gadung. Ibunya di rumah. Siap kerja. Kerja apa? Pabrik boneka. Oh, berarti dua-duanya kerja. Siap. Berarti ekonomi orang tuanya cukup ya? Siap. Cukup ya. Kenapa kamu harus minum kawa-kawa? Tahu lu. Terus mengkonsumsi obat yang berbahaya. Tadinya kenapa? Siapa yang bawanya? Oh, lupa. Kamu sekolahnya di mana? Gak enak. Jakarta. SMA. Siap. SMK. Jurusan?
Otomotif. Otomotif. Nanti mau kerja? Siap. Betah di sini? Siap betah. Temen-temennya yang satu grup makai masih ada nggak di Kerawang? Siap, tidak. Kemana? Kemana? Jujur Sudah, aja nggak kemana? apa-apa. Kata komandan. Hilang kemana? Hilang kamu gak berani. Ciduk, Pak, baturan Kan apa? harus dibawa ke sini. Temen STM kamu, SMK kamu. Oh, ada SMK. nggak yang suka make, suka minum, kemudian tapi nggak ikut ke sini, ada nggak? Tidak ada. Ah, kamu bohong. Masa sendirian? Nggak mungkin pakai sendiri. Saya suka ngelamun, Pak. Kamu takut ya? Takut. Nggak mungkin sendiri, maksudnya kalau teman kamu masih ada, saya bawa biar semuanya jadi orang baik. Iya. Gitu loh. Ada. Berapa orang? 2 orang. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Oke, nanti sampein ke pelatih. Ya, nanti biar yang 2 temen kamu dijemput, ya kan? Dididik di sini. Karena kamu kalau balik lagi temennya nggak sadar, kamu ke bawah lagi. Iya, benar juga ya. Oke? Kan Masuk akal loh. ngajak temen kamu masuk surga wajib nggak? Wajib. Nggak boleh ngajak masuk neraka, dosa. Ya? Ya, udah. Oke. Keren. Mana yang kemarin Apalagi nih, coba. dari Oki? Udah duduk. Gimana? Masih ingat sabu-sabu nggak? Oke, ini Udah. Palembang ya? Ingat sama siapa di sini? Mau balik ke Oki, mau tetap di sini? Kenapa nggak mau balik ke Oki? Enggak. Sini aja. Oke. Lubuk Linggau. Nah, ini. Gimana di sini? Ingat sama istri nggak? Ingat. Ingat. Nah, ingat sama istri. Ingat. Ingat sama istri. Istrinya pengen balikan lagi nggak? Pengen. Kamunya harus baik. Ya. Kamu berarti paling senior di sini. Ini paling gede ya. Waduh, kamu? Siap, saya dari SMK Jadika. Jadika. Siap, Sumedang. siap. Lawan mana? Lawan itu ada musuhnya di sini. Mana? Musuhnya. Sini musuhnya. Sini. Biasanya masalahnya apa kalian? Bertengkar. Ngejek di medsos. Biasanya saling ngejek di medsos. Terus pokoknya dilawan. Pernah ada korban nggak? Siapa? Luka atau meninggal? Lukanya dibacok. Pakai celurit. Wah, Ngeri banget untung aja. apanya? Jarinya. Waduh, sekarang di sini berkelahi nggak? Siap, sudah. Kenapa di sini nggak berkelahi? Siap, sudah jadi saudara. Wah. Keren. Ini yang begini nih KPAI, ya jangan cuma sekedar ngeritik segala macem, ya melakukan sebuah pelanggaran, ya, apalagi si Kudel itu ya. Anyep kan lo, udah nggak ada yang ngundang TV. Makanya sebetulnya ya, mohon maaf nih teman-teman ya, KPAI sama si Adel ya. Kalau yang gue perhatiin yang paling tervokal, yang ngebahas mereka bahkan sampai kalau si Adel udah jelas-jelas bukan ini lagi ya, apa sih, bukan kritik lagi, kalau si Adel mah udah ngelaporin kan. Apa ya, kalau dia mah udah dibilang keblinger lah. Soalnya udah anyep kan gitu ya, laporannya udah nggak ada kabar apa-apa. Maksud gue tuh gini teman-teman, orang-orang yang seperti Adel kemudian juga seperti lembaga KPAI, kenapa sih mereka selalu ramai ya mengkritik segala macam? Sebetulnya yang bikin ramai itu media sosial, salah satunya adalah TV yang undang-undang mereka. Itu kalau dikasih panggung sama TV, ya maka rame gitu. Tapi kalau nggak dikasih panggung begini, anyep gitu. Kita juga enak adem gitu ya. Viral Pemkot Lubuk Linggau, bingung warganya justru mengadu ke Deddy Mulyadi. Nah kan tamparan keras sih menurut gue ya. Kita meluruskan berita hasil wawancaranya Pak Gubernur Jawa Barat dengan Ibu Dian, permasalahan anak Ibu Dian yang kesandung narkoba. Dan Ibu Dian ini kan berangkat tanpa sepengetahuan kita. Kita dinas sosial juga belum pernah tahu bahwa ada anak Ibu Dian yang kesandung narkoba. Juga belum pernah dia nyampaikan ke dinas sosial. Pernah dia komunikasi dengan Pak Beni, memang itu Pak Beni pegawai kita, tapi itu komunikasi mereka itu cuma sharing pribadi. Makanya oleh Pak Beni tidak dibawa ke kedinasan.
Karena waktu itu ini juga menyarankan, Bu, kalau mau dibawa ke dinas sosial silakan ibu datang ke dinas sosial atau ke dinas sosial kalau ada solusi dari sosial. Tapi kenyataannya tidak datang. Jadi sudah kita tadi sudah rapat, sudah kita oleh ketua Kampung Pakat itu kita rapatkan tadi, sudah terbuka jadi itu semuanya. Yang jelas bahwa benar itu tidak ada, belum pernah sama sekali Ibu Dian menyampaikan permasalahan anak yang dialami anaknya ke dinas sosial. Terkait itu pendapat yang menyampaikan. Tapi dengan kejadian ini apa ini kita sama masyarakat? Jika kedepannya mereka ada permasalahan. Kalau dengan adanya permasalahan seperti ini dialami oleh masyarakat Lubuk Linggau, dihimbau supaya masyarakat itu sampaikan ke OPD yang menangani, yang membidangi. Kalau itu masalah sosial, ya sampaikanlah komunikasi, sampaikan. Ngomong doang gampang ya. Jangan dari katuwong itu, baik. Jangan hanya penyampaian di luar dengan orang-orang yang bukan ranahnya. Saya rasa itu saya harapan himbauan kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau. Yakinlah pemerintah Kota Lubuk Linggau ini melalui OPD Dinas Sosial yang menangani permasalahan sosial, kami sangat terbuka untuk menangani dan sangat peduli. Sangat-sangat peduli kami. 1 kali 24 jam Dinas Sosial pasti ada. 1 kali 24 jam. Kalian itu sibuk dengan urusan kalian masing-masing. Kalau ada apa-apa tolong langsung lapor saja. Lapor kemana Pak? Warganya bingung Pak. Lapor kemana? Nanti dioper-oper Pak. Udah gitu paling jangan sampai nanti ada istilah ada biaya administrasi Pak. Ibu namanya siapa? Nama saya Dian Nur Hayati. Dian Nur Hayati. Lubuk Linggaunya mana? Kota Lubuk Linggau. Di kotanya? Di Lubuk Linggau. Di kota Lubuk Linggau. Kecamatan Lubuk Linggau Selatan. Kelurahan? Kelurahan Marga Mulia. Perjalanan ke sini naik apa? Naik bis. Naik bis. Terus suaminya? Kami sudah pisah. Sudah pisah. Sekarang suaminya di mana? Kembali ke orang tuanya. Kembali ke orang tuanya. Nikah dengan ibu berapa puluh tahun? 20 tahun. Oh masih Sumatera Selatan berarti pasti Palembang ya? Maaf ya. Tahun 7 bulan. Punya anak berapa? 4. Narkoba ya? Ini yang pertama? Nomor 2. Pertama mbaknya. Udah kerja? Belum, sudah alhamdulillah tapi belum kerja. Udah, belum nikah? Sudah, punya anak 1. Oh sudah punya anak 1. Yang kedua? Ini Rehan. Yang ketiga? Mbaknya si Kesya yang masuk ke naik SMA kelas 1. SMA kelas 1, anak-anak sekolah. Alhamdulillah. Ibu single parent sendiri nyekolahin anak biar dari mana? Iya. Saya kalau pagi jualan nasi gemuk sama lontong sayur. Nasi? Gemuk, nasi uduk. Oh nasi uduk tuh istilah Lubuk Linggau, nasi gemuk. Oh berarti saya harus jualan nasi kurus. Oh jualan nasi gemuk. Iya. Terus? Di rumah sakit Siti Aisyah. Ibu jualannya di dalam rumah sakit sambil dirawat? Enggak, saya kantin. Oh di kantin rumah sakit. Rame Bu? Ini kelamaan. Gaul lama Sule nih Pak Deddy nih. Ibu jualan apa? Lontong gemuk apa, nasi gemuk apa lontong gemuk? Kalau gitu saya besok mau jualan lontong kurus. Ibu jualannya di mana? Di rumah sakit. Di kantin apa gimana? Di dalam lah, di kantin katanya gitu. Oh sambil dirawat. Geli gue. Lanjut geli banget gue. Aduh, ya masa iya sih sambil dirawat. Ini terlalu sering, terlalu lama ya nimbrungnya Mas Sule jadi begini. Pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue tuh gokil banget gitu ya. Jadi biar suasana tuh mencair gitu teman-teman ya. Untuk full video kalian mungkin bisa nonton di channelnya Pak Deddy Mulyadi ya teman-teman ya. Pada intinya ini udah 2 berarti ya dari Palembang berteriak meminta bantuan Gubernur Jawa Barat terkait anak nakal. Dan sekali lagi tadi kan ada wawancaranya tuh ya pejabat dari Lubuk Linggaunya atau masih sama dengan Oki, ternyata Sumatera Selatan tuh adalah Palembang. Ya, dan ini sekali lagi tamparan keras buat mereka. Ya mereka harus buat program untuk menampung anak-anak atau masyarakat yang memang anak-anaknya punya kelakuan di luar batas normal gitu loh. Ya karena memang narkoba di Sumatera Selatan wah
Wow banget deh. Tapi bukan cuma di sono ya, di Jawa Barat juga. Tadi kan ada tuh Kerawang, itu parah banget loh. Nah maksud gue tuh gini ya, kalau di Jawa Barat kan sudah ada wadahnya. Jadi kalau ada apa-apa langsung dikirim ke Barak Istimewa. Nah ini di Sumatera Selatan itu PR. Tolong jangan diintimidasi itu orang tuanya nih si ibu ini. Ya takutnya nanti saya mah khawatirnya kayak kejadian yang dari Oki itu, didatangin wartawan gitu. Bapak ini maksudnya apa? Mau sengaja viralin segala macem gitu ya. Padahal niatnya tulus pengen nyelamatin anaknya biar anaknya ini ya pengen punya masa depan lah gitu. Siapa tahu kalau udah ikut barak militer kan pikirannya, mindsetnya udah berubah gitu. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang ini, banyak banget yang DM ke gua mengenai kiai atau ustadz yang mohon maaf mentolol-tololkan Bapak Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Oke, langsung aja kita gas dan apa pendapatnya para netizen. Kiai Aceng Mujid Al-Fauzania Sukaresmi Garut. Dari Garut ya. Garut lagi ya. Ini kayaknya kiai titipan. Soalnya Garut dana hibahnya kan paling gede, kalau nggak salah pernah dibahas juga sama Pak Deddy Mulyadi kan. Berapa M? Banyak gitu ya. Oke, kita dengarkan ya, kita play. Goreng lalu nanya, "Pang rasa acreng." Aisyah salir Pak Deddy, kumaha si Bapak aing? Ya dari lihat dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat apa tuh tadi? Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bloon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Lain ukur hanya sebatas ngomong di nabi. Ini disiarkan umum ya? Siarkan. Oke, biar disampaikan. Allah. Takut murun. Siarkan ya. Ini siarkan secara umum ya. Sebenarnya dia juga udah dipertimbangkan sih. Oke. Bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Goreng lebanon. Enggak, kalau ceramah model kayak gini itu mic-nya maaf ya, itu mic-nya bau jigong. Kan ngomongnya sambil nyembur gitu. Wow gitu ya. Santai aja kali. Di mana-mana menurut gua sih ya, ceramah yang bagus itu ceramah yang menyejukkan hati, bener gak sih? Bener lah ya. Kan Islam mengajarkan kedamaian, betul nggak? Santai aja, nggak usah ngegas. Ente kalau ngomong sama orang ngegas juga orang bakal tersinggung, bener nggak sih? Begitu. Tapi kan mungkin ya setiap orang punya gayanya masing-masing dalam berdakwah, mungkin seperti itu. Oke, poin utamanya adalah dia mengatakan tadi itu tolol, apalagi tuh blow on. Nah itu kan nggak etis lah ya. Ini contoh yang nggak bagus aja lah begitu guys ya. Kan ini ujung-ujungnya kan dana hibah sih sebetulnya poin utamanya. Bener gak sih? Dia ngomong sampai berbusa-busa, sampai mic-nya bojigong semua. Poin utamanya kan dana hibah untuk pesantren kan, yang sekarang lagi rame. Dana hibah ini kan sebetulnya sekarang ini kan bukan di stop teman-temannya, melainkan dievaluasi kemudian efisiensi. Gubernur Jawa Barat akan mengeluarkan dana hibah sesuai kebutuhan, dan itu akan pasti sampai kepada pesantren-pesantren yang memang betul-betul membutuhkan, dan itu sudah berapa kali dibahas ya. Kenapa? Karena di pemimpinan di era sebelum Bapak Deddy Mulyadi, dana hibah itu kan ugal-ugalan yang ujung-ujungnya sekarang BPJS saja sampai ngutang tuh sampai 311 miliar kalau nggak salah ya, dan akhirnya rame kan sekarang
Nggak taunya sekarang pejabatnya juga malah pada jalan-jalan ke luar negeri saat dibanding gitu katanya. Bukan ke luar negeri, dia ke Bali ya. Ratusan miliar itu dananya katanya. Tapi udahlah, bodo amat lah ya. Kita fokus ke sini ya teman-teman ya. Kira-kira menurut kalian gimana nih guys? Ketika kalian mendengar ceramah modelan begini, mohon maaf sekali. Mohon maaf lagi. Kalau buat gue secara pribadi rasanya tidak etis. Ya, yang namanya pemuka agama. Ya, pemuka agama. Menurut gue cara yang tepat untuk menyampaikan sebuah dakwah adalah dengan cara yang menyejukkan hati, komedi, ya kan? Doktrinnya itu santai, tajam tapi enak dan juga masyarakat akan lebih gampang menerima gitu. Ketimbang harus ngegas-ngegasan model begini ya, walaupun memang setiap penceramah punya caranya sendiri atau punya cara ciri khas tersendiri untuk menyampaikan sebuah dakwah gitu ya. Menurut kalian gimana? Apalagi isinya kan begitu. Yang diributkan adalah dana hibah sih sebenarnya poin penting. Aduh, ampun gue. Ada yang modelan begini ya. Terbongkar. Ternyata ini alasan Aceh Mujib sampai bilang tinggal lebar ke KDM. Kawan-kawan warganet dari seluruh Indonesia, terutama warga Jawa Barat. Oke. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya sedang berada di wilayah Banten karena ada satu keperluan. Banten ya Bang. Baiklah, kali ini saya akan menyoroti ataupun mengomentari sebuah tayangan video yang tersebar di beberapa platform media sosial, yaitu tentang satu tokoh ulama dari Kabupaten Garut yang katanya dia itu sebagai ketua MUI Kabupaten. Saya akan berusaha ketua MUI untuk mengomentari alasan beliau mengatakan beberapa kata yang saya kira tidak pantas diucapkan oleh seorang ulama, apalagi di publik begitu ya. Iya. Kepada siapapun ya, terutama kepada pimpinan ataupun seorang gubernur ya, kali ini dilakukan oleh seorang tokoh tersebut kepada gubernur kita Bapak Aing. Itu sama dengan nantang kepada warga Jawa Barat itu nama nantang gelut. Tepantes seorang ulama berkata seperti itu, namun kita tetap harus objektif. Kita akan coba, saya akan coba mengutarakan alasan dia, alasan tokoh ulama itu mengatakan hal-hal buruk terhadap Bapak Aing, Bapak KDM. Menurut saya, seorang awam yang berada atau yang tinggal di pinggiran selatan Jawa Barat, alasan tokoh ulama itu yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut adalah yang pertama, dia mengatakan atau berkata hal-hal buruk seperti itu didorong oleh sentimen pribadi dan golongan. Setuju. Karena layaknya seorang ulama atau seorang alim itu tidak pantas mengatakan hal-hal buruk kepada siapapun, terlebih kepada pimpinan. Setuju. Kalau tidak karena ada sentimen pribadi atau golongan yang merasa dirugikan. Itu alasannya. Masuk akal. Jadi nggak mungkin seorang ulama, tokoh agama manapun, terutama agama Islam, mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain hanya karena merasa dirugikan. Kalau bukan karena ada sentimen pribadi, mungkin karena awalnya atau sebelumnya dia selalu kebagian jatah dari dana hibah dan lain sebagainya, dia selalu dana hibah hormati, dihargai, didewa-dewakan oleh pimpinan daerah. Ternyata di masa KDM ini beliau mungkin merasa tersingkirkan atau jatah-jatahnya itu mulai terkikis atau tidak kebagian. Udah pasti maka muncullah sentimen pribadi seperti itu. Gak mungkin seorang tokoh ulama berani mengujar kebencian dengan kata-kata yang seperti itu. Sangat tidak pantas diucapkan oleh tokoh agama, terutama agama Islam yang kita tahu Islam itu menjunjung tinggi mau'idatul hasanah. Islam itu menjunjung tinggi mengedepankan akhlak. Makanya ada peribahasa yang mengatakan
al akhlaku fauqul ilmi, akhlak itu di atas daripada ilmu. Lebih baik berakhlak dulu daripada mempunyai ilmu. Yang bagusnya kan ilmu kita penuh, ilmu kita mumpuni, akhlaknya pun bagus. Begitu. Itu alasan yang pertama. Beliau mengatakan seperti itu mungkin karena didorong oleh sentimen pribadi dan dorongan. Yang kedua, bisa juga dia titipan. Yang kedua, alasan beliau atau alasan dia seorang tokoh ulama yang katanya ketua MUI Kabupaten Garut bisa berbicara seperti itu karena tidak klarifikasi, tidak tabayun. Cek orang mah. Oh iya. Kalau orang Sunda mengatakan itu namanya teu asak sasar. Orang Sunda mengatakan teu asak sasar, ya kata agama kan tabayun namanya, klarifikasi. Kenapa tidak langsung ditanyakan terkait beberapa hal, contoh seperti kaitan dengan ucapan KDM misalnya, saya tidak mau melibatkan politik dalam agama. Itu kan harusnya ditanya bagaimana pola pikir Bapak Gubernur KDM itu dengan mengatakan seperti itu. Kemudian terkait tentang dana hibah dan lain sebagainya, harusnya kan ditabayun dulu, ditanya dulu. Dimana saya aja sebagai orang awam dari pelosok pinggiran Jawa Barat itu paham apa yang dimaksud dengan KDM. Bahwa tentang dana hibah itu karena beliau ingin dana hibah ini dirasakan secara merata. Betul. Karena mau tidak mau diakui ataupun tidak, yang sering dilakukan, yang sebelumnya itu memang dana hibah itu dirasakan hanya orang-orang tertentu saja, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan partai politik di pemerintahan. Kalau misalkan lembaga-lembaga kecil, ormas-ormas kecil itu sama sekali susah untuk. Nah, KDM itu kan ingin dana hibah itu dirasakan oleh semua warga masyarakat, terutama dalam hal ini kan dana hibah itu dikhususkan untuk lembaga-lembaga pendidikan agama. Beliau ingin dirasakan oleh lembaga-lembaga secara merata, tidak ada yang namanya pilih kasih begitu. Itu harusnya diklarifikasi. Alasan yang ketiga, beliau mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas tersebut, menurut saya karena hilang keyakinan dan keikhlasannya. Itu yang paling pokok. Kenapa saya katakan hilang keyakinan dan keikhlasannya? Taruh begini, beliau misalkan seorang pemuka agama yang memiliki lembaga pendidikan Islam, pesantrenkah, sekolahkah dan lain sebagainya, di mana di sana di dalamnya adalah mengelola umat untuk kepentingan umat demi kemajuan agama. Kalau istilah agamanya kan li'ila'i kalimatillah. Nah, bagi mereka yang memiliki keyakinan teguh, sebetulnya mungkin durasinya panjang tapi gue nggak tahu tiba-tiba terpotong ya guys ya. Cuman yang jelas gue sepakat dengan apa yang disampaikan bapak kita ini. Ujung-ujungnya dana hibah sih. Kali ini saya ingin mengomentari kisruh berkaitan dengan penghentian dana hibah terhadap pesantren, lembaga pendidikan, yayasan oleh Provinsi Jawa Barat, yaitu oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena penghentian ini banyak pengasuh pondok pesantren, ketua lembaga pendidikan, ketua yayasan teriak-teriak katanya Kang Deddy Mulyadi ini dianggap tidak adil. Saya akhirnya bertanya, keadilan yang gimana yang mereka cari? Toh selama ini mereka menikmatinya kan, bahkan tanpa ada proses pertanggungjawaban. Setidak-tidaknya ada audit pun itu tidak pernah dilakukan. Betul. Kemudian mereka teriak-teriak keadilan. Keadilan itu mestinya yaitu ya sama rata. Parameternya apa? Masyarakat yang tidak mampu di Jawa Barat, bukan parameternya karena dapat atau tidak dapat dana hibah. Mestinya entah itu pengasuh pondok pesantren, ketua lembaga pendidikan, ketua yayasan,
mestinya punya moralitas, punya beban moral. Setidak-tidaknya berikan bukti bahwa ia turut serta membantu menyiapkan para generasi muda Jawa Barat untuk menyongsong cita-cita Jawa Barat, yaitu untuk menjadikan provinsi Jawa Barat menjadi Jabar yang istimewa. Betul itu. Nyatanya sampai dana hibah dihentikan, mereka tidak punya peran apa-apa. Iya. Kedua, ya masa parameter keadilan itu hanya diberikan ukuran dapat atau tidaknya dana hibah. Ini kan lucu. Apalagi informasi yang saya himpun bahwa penerima dana hibah yang besar-besar ini patut diduga punya afiliasi politik. Pasti. Entah itu terhadap partai tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu. Ini kan lucu. Kemudian berbicara keadilan, lagian para pemimpin pondok pesantren, ketua lembaga pendidikan, ketua yayasan, kalau kalian belum mandiri secara finansial, ya udah nggak perlu bikin lembaga pesantren, nggak usah bikin yayasan. Bener, setuju nih. Kalau bikin lembaga-lembaga tujuannya untuk menampung dana hibah, buat apa? Minta-minta aja sekalian. Secara tidak langsung kalian ini sudah belajar menunjukkan atau menyiapkan terhadap generasi muda tidak fair. Kenapa? Niat dari membuat lembaga itu tujuannya apa? Tidak murni untuk mendidik, membantu secara sosial. Apa? Tujuannya untuk ngumpulin dana hibah. Nggak tahu. Apalagi mohon maaf terhadap pengasuh pondok pesantren misalnya. Nih benar. Melekat pada dirinya kiai. Mestinya kiai itu punya wisdom yang sangat dalam. Saya pernah nyantri dulu. Sepemahaman saya, kiai kalau kiainya itu baik, pengasuh pondok pesantrennya itu baik, dia menjalankan lembaga pendidikannya itu seadanya, semampunya. Betul. Tidak mengandalkan bantuan dari pihak manapun, bahkan sekelas pemerintah sekalipun. Nah, kalau hanya dana hibahnya di stop, kemudian kalian kayak kebakaran jenggot, berarti kan kalian ini mendirikan lembaga, entah itu yayasan, lembaga pendidikan, pesantren, kan tujuannya hanya untuk menampung dana. Iya. Sudah bubarkan saja kalau lembaganya, kalau kalian tidak mandiri secara finansial. Iya, benar. Jujur. Banyak juga teman-teman saya mendirikan yayasan yang tujuannya apa? Untuk mengeruk uang. Akhirnya apa? Pemilik yayasannya yang kaya. Serius. Banyak saya temukan di sekitar saya itu kayak gitu tuh banyak banget. Punya pesantren, punya yayasan pada kaya-kaya karena mereka ngumpulin dana hibah. Real. Ada yang begitu. Tapi kalau mereka mandiri, biasa-biasa aja maksudnya gitu. Tapi kita justru malah menjunjung tinggi kalau yang mandiri gitu ya. Tapi kebanyakan sih sekarang mau gitu. Dana hibah. Gila, eman cak. Aduh. Lanjut Bang. Syukuran semisal ya dia melakukan semisal aktivitasnya sesuai dengan visi misi yayasannya semisal. Ini nyatanya tidak. Bahkan yayasannya terkadang fiktif. Berat. Fiktif. Jadi langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menghentikan dana hibah ini menurut hemat saya sudah tepat. Jadi kalau berbicara masalah konsep keadilan, menurut hemat saya inilah yang adil. Hentikan aja dana-dana hibah itu yang tidak jelas itu, berikan terhadap masyarakat miskin secara menyeluruh dan merata, sehingga aja manfaatnya itu ada. Karena amanah konstitusi kita bukan yayasan, pesantren dan lembaga pendidikan yang ditanggung oleh negara. Fakir miskin yang dipelihara oleh negara itu amanah konstitusi loh, amanah undang-undang dasar kita. Jadi saya support langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Apalagi kemarin saya membaca berita bahwa Kang Deddy Mulyadi pengen mengaudit dana-dana hibah selama ini yang diberikan terhadap lembaga-lembaga itu yang kisarannya pernah mencapai angka triliun. Dan beliau mengatakan bahwa beliau ingin mengaudit, kemudian kalau ada penyimpangan beliau akan membawa ke jalur hukum. Saya support ini.
Yes. Terkadang memang kita ini butuh pemimpin yang agak gila sebenarnya untuk menata bangsa ini jauh lebih baik. Iya mantep Bang ya. Soalnya kalau nggak gila gitu susah gitu. Karena kan para tikus-tikusnya ini ngeri gitu ya. Termasuk kita tadi ngedengar seorang ustadz atau kiai ya, yang menurut saya nih teman-teman, gue ngerasa kayak tidak elok. Tidak elok lah mengatakan hal seperti itu. Dimanapun modelan begitu maka gak elok. Apa sih begitu? Thank you so much buat kalian yang udah mampir. Saya udah dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.